Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang metabolisme ATP dalam mata kuliah metabolisme biomolekul. ATP adalah suatu nukleotida yang terdiri dari basa nitrogen, adenin, gula pentosa ribosa, dan 3 rantai fosfat. ATP terbentuk dari ADP dan PI dengan suatu reaksi fosforilasi yang dirangkaikan dengan proses oksidasi molekul penghasil energi. ATP bertanggung jawab untuk menyediakan energi yang diperlukan untuk sebagian besar proses yang terjadi di dalam sel, mulai dari sintesis protein hingga penggerak. Adapun fungsi ATP, yang pertama, berfungsi sebagai pasokan energi untuk transportasi natrium dan kalium melalui membran. Fungsi yang kedua, yaitu sebagai partisipasi dalam sintesis protein, dan fungsi yang ketiga, sebagai perikatan energi untuk penggerak. Adapun fungsi ATP sebagai sumber energi, yang pertama, sebagai mensintesis komponen sel yang penting, yang kedua sebagai kontraksi otot, sedangkan yang ketiga sebagai transport aktif untuk melintasi membran sel yang terdiri dari A. Absorpsi dari traktus intestinalis atau usus, B. Absorpsi dari tubulus ginjal, C. Pembentukan sekresi kelenjar, dan D. Membentuk perbedaan konsentrasi ion di dalam syaraf yang memberikan energi untuk transmisi impuls syaraf. ATP tidak pernah disimpan dalam siklus penggunaan dan sintesis yang berkelanjutan. Dengan cara ini, tercipta keseimbangan antara ATP yang terbentuk dan produk terhidrolisisnya ADP. Adapun pembentukan ATP terbagi menjadi dua. Yang pertama, fosforilasi oksidatif. Yang kedua, fosforilasi pada tingkat substrat. Fosforilasi oksidatif merupakan lintasan metabolisme untuk menghasilkan energi berupa ATP, yaitu dengan menggunakan energi yang dilepaskan oleh oksidasi nutrien. Lintasan ini merupakan cara yang paling efisien dalam menghasilkan energi dibandingkan dengan proses fermentasi dan glikolisis anaerob. Proses ini berlangsung di dalam membran mitokondria sebelah dalam. Struktur membran ini amat kompleks, berliku-liku, dan juga bersifat mosaik. Integritas membran ini amat penting bagi pembentukan ATP yang menunjang aktivitas hidup mekanisme fosforilisasi oksidatif, yaitu yang pertama, sintesis ATP dari ADP plus P dikatalisis oleh kompleks ATP ase yang terdapat pada permukaan dalam membran-membran mitokondria. Yang kedua, mekanisme pengangkutan elektron sepanjang rantai pernafasan yang juga terdapat dalam membran dalam mitokondria. Sedangkan yang ketiga, suatu mekanisme yang berperan dalam merangkaikan kedua mekanisme tersebut di atas. Proses fosforilasi oksidatif, NADH dan FADH2 deoksidasi yang akan melepaskan elektron ke RTE, kemudian melewati serangkaian senyawa pembawa elektron yang akan menghasilkan energi yang dilepaskan akan digunakan untuk memompa ion H+. Lalu terjadi gradien ion H+, proton motive force yang menggerakkan pembentukan ATP oleh enzim sintase. Molekul O2 sebagai penerima elektron terakhir, lalu terbentuk H2O dengan menghasilkan ATP. Kompleks protein pada proses fosforilasi oksidatif. Yang pertama, kompleks yang pertama disebut juga NADH seperti ubiquinone oksidoreduktase atau NADH
dehidrogenase merupakan enzim besar yang terdiri dari 42 rantai polipeptida yang berbeda. NADH berikatan dengan kompleks 1 dan menyumbang 2 elektron. Senyawa ini berfungsi untuk mengkatalis reaksi sebagai berikut. Mempunyai pusat besi sulfur yang mentransfer elektron dari FMNH2 ke karier berikutnya, yaitu koenzim Q. Setidaknya terdapat 6 gugus besi sulfur. Penghambatnya seperti amital, protenon, dan perisidin. Kedua, suksinat dehidrogenase kompleks 2 adalah enzim yang terikat membran, merupakan titik masuknya FADH2 yang diproduksi oleh suksinat dehidrogenase. Elektron dari FADH2 akan didonorkan ke ubiquinone melalui pusat FOS sehingga disebut juga suksinat koenzim Q reduktase. Ketiga, sitokrom C oksidoreduktase kompleks 3 merupakan pasangan transport elektron dari ubiquinol QH2 ke sitokrom C dengan transportasi vektorial proton dari matriks ke ruang antar membran. Merupakan protein kecil dalam sistem transport elektron dan satu-satunya protein yang tidak dalam bentuk kompleks. Terdiri dari berbagai protein karier elektron, yaitu sitokrom B, pusat FOS, dan sitokrom C1. Keempat, kompleks 4 yang disebut juga sitokrom oksidase yang berfungsi sebagai pembawa elektron dari sitokrom C ke molekul oksigen lalu direduksi menjadi H2O. Penghambatnya seperti sianida, asid, dan karbon monoksida. Fosforilasi pada tingkat substrat. Fosforilasi tingkat substrat yaitu pembentukan ATP dengan cara mentransfer secara langsung gugus fosfat ke ADP dalam katabolisme. Gugus fosfat dari senyawa terfosforilasi secara langsung dipindahkan ke ADP atau PDB untuk membentuk ATP atau GTP tanpa melibatkan molekul lain. Bebas hasil katabolisme menjadi ATP pada fosforilasi tingkat substrat atau glikolisis dan TCA cycle. ATP yang dihasilkan adalah kecil karena oksidasinya tidak melalui dehidronase. Oksidasi substrat melalui dehidrogenase yang berikatan dengan NAD menghasilkan 3 mol ATP dan FAD menghasilkan 2 mol ATP. Daur ATP secara umum, oksidasi molekul O2 dan ADP plus PI, penghasil energi, menghasilkan CO2 dan ATP. ATP sebagai penghasil energi kimia atau biosintesis, energi osmosa atau pengangkutan, energi mekanik atau kontraksi otot, energi listrik atau saraf, energi sinar atau bioluminescence, di mana energi-energi tersebut menghasilkan O2 dan ADP plus PI yang akan kembali dioksidasi. Penggunaan ATP sebagai bentuk energi. Yang pertama, energi untuk sintesis protein dan unsur-unsur pertumbuhan lain. Bila protein disintesis, menyebabkan banyak ATP digunakan untuk membentuk ikatan peptida dan ia menyimpan energi dalam rantai ini. Terdapat pertukaran protein secara terus-menerus. Sebagian didegradasi dan sementara protein lainnya dibentuk. Energi yang disimpan dalam ikatan peptida akan dikeluarkan dalam bentuk panas ke dalam tubuh. Yang kedua,
Energi untuk aktivitas otot. Sebagian besar energi ini dengan mudah melawan viskositas otot itu sendiri atau jaringan sekelilingnya, sehingga anggota badan dapat bergerak. Pergerakan liat ini menyebabkan gesekan dalam jaringan yang akan menimbulkan panas. Yang ketiga, energi untuk jantung memompa darah. Darah merenggangkan sistem arteri sehingga menyebabkan reservoir energi potensial. Pada saat darah mengalir melalui pembuluh darah kapiler, gesekan dari lapisan darah yang mengalir satu sama lain terhadap dinding pembuluh mengubah energi menjadi panas.